Apa kata jamaah? Ini baru kiai, belum dibaca udah nangis. Apalagi dibaca. Jadi kiai itu harus punya kualitas diri, seni, humor harus punya. Makanya saya setuju kalau dakwah dengan musik. Saya setuju Roma Irama dakwah dengan musik. Bahkan di kampung-kampung, saya sejujurnya tinggal dari kota pindah ke kota lagi, sekarang tinggal di pelosok desa Depok, Kecamatan Bawang. Suasana begini di kampung-kampung mau udah hilang, malah justrunya ada di kota-kota. Ya, adanya justru di kota-kota besar, di komplek-komplek perumahan. Kenapa? Karena orang kampung sudah jadi wali semua. Jadi nggak perlu ngaji lagi, udah usul aja langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai masjid juga kadang-kadang sepi gitu. Ya, benar, saya nggak bohong, paling 3, 4. Kenapa? Menjalankan fikihnya itu fardu kifayah, yang penting ada yang sholat, yang lain gugur gitu kan. Kalau di kota kan berbondong-bondong pada pengen ke masjid cari pahala, orang kampung udah nggak cari pahala lagi, udah langsung ketemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رب زدني علما نافعا وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا باري يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابل يا باسط يا حافظ يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بشير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حكيم يا عديم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حكيم يا مقيم يا حسيب يا جميل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا نجيب يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا مغفي يا مبدي يا معين يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا بر يا كرام يا منتجم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقصد يا جامي يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بدي يا باقي يا واحد يا رشيد يا صبور. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Pagi ini kita berjumpa kembali dalam kajian Tauhid di podcast Al-Azizi. Kita lanjutkan kajian kita masih di surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab ayat 55 ya. Ayat 55. Surah Al-Ahzab ayat 55 atau Sahih Jalalain halaman 349, tapi jalan halaman 349, baris ke 8 menghitung dari bawah, baris ke 8 menghitung dari bawah. Silahkan dibacakan Ahidi 3 ayat saja.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا صدق الله العظيم. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. La junaha alaihinna. La junaha, tidak ada dosa, artinya tidak mengapa atau boleh-boleh saja. Alaihinna, atas mereka, wanita-wanita yang menjadi istrinya Nabi. Nah, ini perlu diterangkan berkaitan la junaha, tidak ada dosa, tidak mengapa, boleh-boleh saja. Maksudnya adalah berkait dengan ayat yang di atas, ayat mengenai tentang turunnya hijab atau satir penutup ketika para sahabat atau siapapun mau berbincang menyampaikan suatu hal kepada istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kemudian Allah mendetailkan bahwa tidak boleh kalian itu orang-orang beriman seenaknya saja kemudian menghadap kepada istrinya Nabi kemudian menyampaikan suatu hal. Maka hendaknya orang beriman itu menyampaikan di balik tirai, di balik hijab, di balik tembok dan sebagainya. Dan kemarin sudah disampaikan tentang asbabun nuzulnya tentang ayat yang sebelumnya. Dan Allah juga menerangkan hal yang menarik, bukan sekedar itu, ada hal detil-detilnya. Seseorang tidaklah boleh kemudian kongko-kongko di rumah Nabi sampai kemudian menyusahkan Nabi. Demikian juga ini mengajarkan adab tinggi kepada kita boleh bertamu, tapi kita lihat dulu situasinya. Kalau sekiranya tuan rumah juga sudah tidak nyaman lagi diajak ngobrol, jangan kita duduk aja. Dan hal yang paling menarik adalah ketika Sayyidina Umar ikut-ikut marah kepada seorang tamu yang ketika Nabi sudah 3 kali keluar rumah
Tapi tamu itu tidak kunjung juga berdiri kemudian pamitan. Jadi Nabi balik lagi. Nah, maksudnya kan Nabi memancing. Nabi kan nggak mungkin dengan kelembutan rasa, kesantunan perilaku, kemudian langsung dengan kata-kata yang kasar mengusir. Dasar kamu nggak tahu diri, tamu nggak diundang, misalnya, gitu ya. Jadi Nabi cuma berdiri luar rumah. Maksudnya biar dia itu nggak segera berdiri juga terus pamit, tapi tidak kunjung ya. Duduk lagi, Nabi nemuin lagi, Nabi berdiri lagi, Nabi kemudian keluar lagi, tapi si si tamu itu masih aja ngedogrog ya. Nah, ini tamu sudah nggak diundang, tamu nggak tahu diri. Tetapi kita juga tidak boleh sewenang-wenang kepada tamu. Tetapi juga jadi tamu jangan semaunya. Tamu semua ya. Nah, kita nggak boleh seenaknya kepada tamu, karena tamu itu kemuliaannya Allah. Tamu sampai tersenyum, maksudnya hatinya itu bunga, hatinya girang menemui tuan rumah. Dosa-dosa kita rontok, tanpa kita mohon ampun kepada Allah. Apalagi kalau tamu baru dikeluarin air aja udah luar biasa banget. Itu turun rahmat barokah. Kalau tamu diajak makan, subhanallah, malaikat rahmat turun mendoakan kebaikan kepada seisi rumah tersebut. Makanya kan kalau di Jawa syarat jadi kiai kan pasti punya tamu, ya enggak? Ya enggak? Dan kemudian kiainya bareng sama santrinya begitu. Tapi kalau di Jakarta enggak, mana kiainya, mana santrinya. Kiainya bikin villa sendiri gitu kan. Ya beda kan, beda tradisi gitu ya. Kemudian bebas, nggak ada satpam gitu. Tapi jangan karena nggak ada satpam seenak-enaknya tamu gitu ya. Kiai juga manusia biasa kan, lagi tidur duduk gitu ya. Intinya Bapak, ini etika yang luar biasa, sehingga Allah sampai di ujungnya innallaha la yastahi, Allah itu nggak malu mengungkap hal ini. Rasulullah malu ketamunya ngomong, aduh saya mau istirahat, aduh saya mau ini mau itu. Rasulullah malu, tapi innallaha la yastahi, Allah tidak malu menyampaikan menurunkan ayat ini. Yang kedua, yang kemarin nggak apa-apa kita ulas kembali biar mengkristal dalam pikiran kita. Yang kedua berkaitan dengan walimah ketika Rasulullah menikahi Zainab binti Jahaz, ya. Kemudian selesai makan-makan, selesai kan sudah makan-makan, harusnya kan sudah selesai. Ini mah enggak, jogrok aja ngobrol ngalor ngidul gitu ya, sampai akhirnya Allah ikut campur menurunkan ayat yang sebelumnya kita akan bahas. Itu yang ketiganya adalah berkaitan dengan Rasulullah menjamu beberapa sahabat sampai akhirnya ada seorang sahabat, dalam riwayat Sayyidah Aisyah dalam riwayat itu disebutkan bahwa ada tangan sahabat yang nggak sengaja ya, bersentuhan dengan tangan Sayyidatina Aisyah, bakarihan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi nggak senang. Ini ketidaksengajaan kan gini, orang dekatnya Rasulullah pasti itu istrinya Rasulullah ikut hormat kan manusiawi juga. Kalau misalnya orang udah kayak keluarga, masa istrinya nggak ikut nemuin? Nah, ikut nemuin. Tapi ketika menghidangkan jamuan, tiba-tiba kemudian tidak sengaja bersentuh truk. Nah, akhirnya menurunkan ayat yang di atas, memperjelas bahwa kehormatan harga dirinya Ummul Mukmin, Ummahatul Mukminin, istri-istrinya Rasulullah SAW mesti terjaga dan dibedakan dengan orang-orang pada umumnya. Ada hal yang sifatnya khususiyah, yaitu berlaku hanya untuk istri-istri Nabi, tapi ada yang berlaku untuk semua wanita pada umumnya, termasuk di dalam hal ketika ada hajat kepada istri Nabi, hendaknya jangan langsung gitu ya. Kemudian ayat ini kan ini repot banget kalau begitu, sehingga Allah kemudian memberi lagi, la junaha, tidak ada dosa, alaihinna, atas mereka istri-istri Nabi, fi abaihinna,
di dalam berhubungan dengan bapak-bapak mereka. Masa iya bapaknya datang nggak boleh ketemu gitu? Wah, itu mantu kebangetan ya. Bapaknya dari kampung mau nemuin anak perempuannya yang sekian bulan ketemu, bawanya kelapa, bawanya padi, beras maksud saya, beras dipanggul gitu ya, mentang-mentang udah jadi orang kaya. Oh, kemudian ditolak sama satpamnya, gitu. Sedih banget tuh bapaknya ya, keluar air mata. Jangan sampai segitunya. Maka kemudian Quran menerangkan nggak apa-apa, lajuna nggak dosa, nggak masalah gitu. Wala abnaihinna, dan tidak dosa juga dengan berhubungan dengan anak-anaknya mereka, anak-anaknya maksudnya istri Nabi ada beberapa yang dinikahi kemudian sudah bawa anak. Wala ihwanihinna, dan tidak juga berdosa dengan saudara-saudaranya mereka istri Nabi, adiknya, kakaknya, abangnya, ya nggak masalah. Wala abna'i ikhwanihinna, dan tidak berdosa juga berhubungan tanpa tirai, tanpa hijab dengan anak-anak laki dari saudara yang laki-laki, ponakan, ponakannya yang dari saudara laki-laki. Wala abna'i akhwatihinna, dan juga tidak dosa berhubungan tanpa hijab, maksudnya berkomunikasi tanpa hijab dengan anak-anak dari saudara perempuannya, ponakan pasti punya saudara perempuan, kemudian punya anak, ponakan dari saudara perempuan. Wala nisaihinna, dan tidak juga berdosa dengan wanita-wanita mereka, maksudnya wanita umumnya tidak berdosa. Ditafsirkan ail mukminati, wanita yang beriman. Jadi wanita yang beriman. Berarti ada mafhum di sini ya, karena ditafsirkan wanita beriman, makanya wa mafhumuhu anna nisa al kafirati la yajuzu lahunna an-nadru. Oh, luar biasa ya. Adapun wanita-wanita kafir tidak diperkenankan atau dilarang, tidak boleh untuk berinteraksi dengan mereka istri-istri Nabi, berkomunikasi, ngobrol gitu ya, menemui. Nah, ini al-lail mu'minati. Menarik di sini Allah tidak menyebutkan mengenai tentang paman, padahal al-amu kaman zilatil ab. Paman itu kedudukannya mengganti bapak, saking dekatnya. Tapi di sini tidak disebutkan. Makanya para ulama menyebutkan bahwa ada kemakruhan, bukan karena ada kemakruhan di dalam komunikasi secara langsung istri-istri Nabi dengan paman, dengan pamannya, tidak sampai kepada haram, tapi makruh. Bukan kedudukan pamannya yang makruhkan, tapi karena paman itu punya anak. Anaknya paman dengan anaknya paman, saudara sepupu, boleh nikah gak? Boleh kan? Nah, itu yang kemudian batasannya ke situ sebenarnya. Batasannya, kenapa Allah tidak menyebutkan dan boleh kepada paman-paman mereka gitu ya, tapi kok karena paman itu punya anak, pasti akan bercerita kepada anaknya, bercerita, oh iya itu loh gitu. Nah, ini yang batasannya. Nah, paman ya masih benar-benar nggak batalkan wudu, tetapi kalau sudah saudara sepupu, saudara misan, sudah membatalkan wudu, sudah boleh menikah. Keluarga kita yang dulu-dulu itu pokoknya digatuk-gatukin aja, gatuk-gatukin, atau digatukin ya. Ya pokoknya katanya biar nggak kemana-mana gitu ya. Apanya nggak kemana-mana, sawahnya, kebunnya, kakak adik gitu digatukin gitu ya. Akhirnya punya anak nih, punya anak sama anak. Ya boleh, nggak apa-apa, nggak ada masalah, artinya no problem lah gitu ya.
Kalau yang penting kan zaman sekarang senang sama senang. Kenapa mesti senang sama senang? Karena kekuatan untuk mempertahankan rumah tangga di samping ekonomi adalah cinta. Betul tidak? Rasa cinta pasti. Halo, siap dong. Halo. Udah sarapan belum sih? Udah ngopi belum? Ya, pantesan mukanya muka belum sarapan sama muka belum ngopi ya. Sebentar lagi ya. Jadi yang penting itu di samping kekuatan ekonomi ya. Orang cinta kayak apa? Kekuatan ekonomi hancur-hancuran ya bisa jebol. Betul nggak? Betul nggak? Orang bukan saya berguru sama Habibul Qadir bin Muhammad Ahmad Al-Haddad. Aziz, kamu besok nggak usah banyak lagu, banyak tingkah kalau udah rumah tangga. Yang penting bagaimana kamu itu penghasilan mencukupi. Itu dakwahnya kamu bisa. Kalau kamu nggak bisa mencukupi, dakwah kamu keganggu, kacau lah. Pokoknya ribut melulu gitu. Kira-kira bener nggak? Oh, bener ternyata ya. Makanya tidak salah kalau orang tua kemudian selektif kepada anak perempuannya. Siapa sih itu? Anak orang gitu ya. Jauhnya anak perempuan gitu ya. Ditanya siapa itu? Gitu. Anak orang gitu. Orang siapa gitu ya? Orang gitu. Kerja di mana? Begitu ya enggak? Orang tua sih tanya kerja di mana? Ya enggak? Iya enggak? Bukan mondok di mana? Padahal Nabi fadzar bidzatiddin ya taribat yadak gitu ya. Yang sering saya sampaikan pokoknya hati-hati ya kalau kita nikah karena tertarik sama anaknya orang top gitu ya. Pasti nanti kata Nabi akan disusahkan oleh itu. Makanya kan kalam khobariyah, kalimat berita tukahul mar'atu li arba'in itu dinikahi seorang wanita itu adalah Nabi mengungkap sisi kemanusiaan yang kebanyakan manusia di dalam menikahi seorang wanita itu kan terdorong atas satu nasabnya, anak siapa, keturunan siapa, kemudian hartanya, kemudian kecantikannya, itu manusiawi, betul nggak? Nggak ada ustadz-ustadz yang asal milih, nah, pasti milihnya muter-muter, kalau udah mentok baru tuh. Udah mentok ya udah bismillah tawakal tuh Allah. Tapi itu yang bawa hoki, yang bawa keberuntungan. Ternyata dia itu orang soleh, anaknya orang soleh juga bisa jadi begitu. Ya cantik dengan ganteng. Ini kan laki-laki gitu ya. Ya kalau anaknya perempuan berarti ganteng. Ganteng bisa juga dicipta kalau zaman sekarang ya. Orang biar ganteng kayak apa? Ekonomi hancur-hancuran. Masih tetap ganteng nggak? Cantik nih ya, cantik nih. Orang cantik. Kemudian hancur-hancur ekonominya, jalan kaki, bedaknya hancur nggak? Oh begitu. Coba biarpun nggak cantik, tapi naiknya Fortuner, jadi cantik nggak? Gimana? Makanya pada mono ini santri lebih pada libur sih ya kan? Santri ini kadang-kadang kehadirannya menyebalkan tapi ketiadaannya dirindukan. Cerita orang-orang masjid yang kedatangan santri, kopi pada tumpah gitu ya. Allah, kopi dan makanan, sampahnya di mana-mana. Tapi ketika santri libur kayak gini, santrinya mana Pak Ustaz? Libur, loh kok libur? Lah masa nggak ada libur? Pada nanya, ya begitulah santri ya. Santri itu memang, makanya kalau misalnya ini ada calon mantu santri, pasti menyebalkan. Halo Bapak, yang punya anak perempuan ini ya, pasti menyebalkan. Tapi nanti kalau dia sukses, nendang banget. Saya dulu juga menyebalkan kata calon mertua. Begitu sekarang masih sebel nggak? Udah enggak? Adik saya ya, adik ipar saya, adiknya Umi itu ya keluar lebih menyebalkan lagi. Ini masih mendingan dari Celengsi, nyebelin tapi masih mending gitu ya. Tapi sekarang subhanallah santrinya bisa 2.000 gitu ya. Subhanallah. Jadi begitulah ya Bapak-bapak, ini pelajaran. Takut nanti ada santri yang mau ngelamar anak Bapak gitu ya.
Besar hati gitu ya, setahun, 2 tahun, 3 tahun setelah jadian, setelah nikah gitu ya. Biasanya model santri tidur, main HP begitu. Sudah jadi mantu masih kayak gitu. Biasanya. Tapi jangan tanya, dia hatinya lagi nangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, bagaimana ekonomi? Bagaimana ekonomi? Nanti kalau sudah dikabul, ngalah-ngalahin presiden. Amin gitu nggak Pak? Ini maksudnya lagi promo ya, iklan untuk santri. Soalnya pasti tampilan santri itu ketinggalan zaman banget gitu ya. Nah, kalau tampilan orang udah kerja gitu, PCX paling tidak gitu, gitu. Makanya nih jadi santri nih ya, kalau mau udah ngebet, udah wayahnya, udah di sepatu pinjem kayak kemana gitu ya, dasi ya, pakai dasi jas gitu ya, motor pinjem, mau kalau bisa pinjem mobil gitu ya, biar untuk meyakinkan. Urusan nanti kalau sudah jadi urusan belakang. Ini pengalaman pribadi. Iyalah gitu, biar santri itu ya berhasil gitu ya. Silakan. Baik, kita jadi kembali kepada ayat ya. Wala ma malakat aimanuhunna, dan tidak dosa juga apa-apa malakat yang memiliki aimanuhunna, hamba-hamba sahaya mereka. Maksudnya yang menjadi hamba sahaya di keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau wanita pada umumnya, berarti berinteraksi, nggak usah pakai hijab ya. Minal imai, dari hamba-hamba sahaya perempuan, jamak dari amatun. Wal abidi, dan hamba-hamba sahaya laki-laki, jamak dari abdun. Ayyarauhunna, untuk melihat hunna terhadap istri-istri Nabi. Wa yukallimuhunna, dan berbicara mereka hunna dengan istri Nabi, min ghairi hijabin, dari tanpa hijab. Wattaqinallaha, dan takutlah kalian perempuan Allah kepada Allah, bima, terhadap apa-apa amartunna, yang telah diriku perintahkan kepada kalian perempuan-perempuan, bihi, dengannya. Innallah, sungguhnya Allah, karena keberadaannya Allah, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, syahida, Allah maha menyaksikan. La yakhfa, tidak ada yang tersembunyi, alai, atasnya Allah, syai'un, sesuatu pun. Wallahu alam bissawab. Seperti